Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat. Ibu Dr. Anda Dahlia Pinam MM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis kelas A, dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6, studi kelayakan bisnis kelas A, akan menyampaikan hasil proposal bisnis kami, yaitu jasa cuci mobil robot Wash and Go. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Nazlah Rahmawati dengan NIM belakang 020, Intan Novitasari dengan NIM belakang 023, Firza Berliana Zakia dengan NIM belakang 035, Intan Kamaludin dengan NIM belakang 036, Aruna Rarairani dengan NIM belakang 038. Nah, pada kesempatan kali ini, pokok pembahasan yang akan kami bahas pada perusahaan Wash and Go ini ada pendahuluan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik, aspek SDM, aspek legal, aspek keuangan, aspek AMDAL, dan yang terakhir ada penutup. Yang pertama ada executive summary. Nama perusahaan kami ini Wash and Go. Bidang usaha yang kami geluti ini adalah jasa pencucian mobil robot. Dan juga jenis usaha kami melayani pencucian kendaraan dengan menggunakan teknologi cuci mobil robot. Nah, jumlah layanan yang kami perkirakan pada satu tahunnya itu ada 16.200 layanan cuci mobil per tahun yang diperkirakan nilai penjualannya adalah sebesar 1.740.600.000 rupiah dengan modal 2 miliar. Nah, kami tidak memiliki pinjaman karena modalnya berasal dari anggota yang menyumbangkan uangnya untuk berdirinya perusahaan kami ini. Keuntungan yang diperkirakan pada tahun pertama adalah sebesar Rp334.179.118. Selanjutnya pendahuluan akan disampaikan oleh Intan Kamaludin. Baik, terima kasih Firza. Yang pertama ada pendahuluan. Next. Selanjutnya ada latar belakang. Di zaman yang sekarang ini, perkembangan pada jumlah kendaraan juga semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan masyarakat sekarang lebih memilih untuk naik kendaraan pribadi dibanding dengan naik kendaraan umum, karena dinilai lebih cepat dan menghemat waktu. Namun, seperti yang kita ketahui, tidak semua orang mempunyai waktu yang cukup untuk mencuci mobilnya. Terlebih lagi bagi orang yang bekerja, mereka lebih memilih segala sesuatu yang praktis karena kesibukannya, mengakibatkan mereka lebih cenderung mencuci mobil dalam waktu yang relatif singkat di tempat cuci mobil. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan mobil, semakin terbuka peluang untuk mengembangkan bisnis cuci mobil yang memanfaatkan teknologi robot. Karena usaha cuci mobil ini sangat praktis sehingga akan menjadikan pilihan bagi masyarakat yang memiliki kesibukan. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup dibagi menjadi dua. Yang pertama, mendirikan usaha dengan memanfaatkan peluang teknologi pada jasa pencucian kendaraan yang mempermudah dan lebih efisien dibandingkan dengan memakai tenaga manual. Yang kedua, merancang inovasi dengan menggunakan teknologi dalam mencuci kendaraan yang membuat lebih efisien dan cepat dalam pelayanan cuci kendaraannya. Next. Lalu ada tujuan usaha. Tujuan dari mendirikan jasa cuci steam berbasis robot ini yaitu sebagai usaha alternatif yang mana memanfaatkan peluang usaha dengan bekerja keras dan membawa keuntungan besar, yaitu dengan cara mempermudah masyarakat atau pelanggan dalam mencuci kendaraannya. Selain itu, jasa cuci mobil ini juga bertujuan untuk membangun tempat cuci kendaraan yang berbasis teknologi sehingga dapat berinovasi dan mengembangkan pada usaha jasa cuci mobil. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Intan Novitasari, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan aspek pasar. Pada saat akan membuat rencana dalam suatu usaha, tentu saja pertama kita melihat dahulu bagaimana kondisi pasar saat ini untuk menghasilkan sebuah jasa. Mengetahui kondisi pasar yang telah ada memungkinkan untuk melihat dan mengukur seberapa besar peluang yang dihasilkan oleh para pebisnis. Oleh karena itu, sebelum mengetahui dan mengukur peluang bisnis yang ada, sebaiknya harus meneliti terlebih dahulu di dalam bidang layanan yang ingin ditawarkan. Mengingat situasi saat ini, bisnis pencucian mobil ini sangat diminati di kalangan bagi pelanggan yang memiliki kendaraan mobil. Dengan ini, jelas karena kami sudah melakukan observasi di sebagian titik lokasi. Dan jasa cuci mobil robot ini masih sangat jarang ditemui, terutama di daerah yang akan kami gunakan dalam membuka usaha ini. Selain itu, musim hujan juga berpengaruh terhadap usaha ini karena jika musim hujan maka mobil akan cepat kotor sehingga banyak orang yang ingin mencuci mobilnya.
Boleh next. Selanjutnya produk. Untuk produk yang dijual atau disediakan dari usaha ini yaitu berupa jasa layanan pencucian kendaraan dengan menggunakan teknologi robot, sehingga lebih efisien dan cepat dalam pengerjaannya. Jasa cuci mobil robot ini dianggap praktis karena tidak membutuhkan banyak orang untuk mencuci mobil secara langsung. Selain itu, keunggulan dari produk jasa yang kami sediakan adalah menghemat waktu yang ada karena menggunakan robotic car wash yang sudah menggunakan sistem yang telah diprogram otomatis, sehingga prosesnya menjadi sistematis. Dan dalam pencucian mobil menggunakan robot hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk bodi luar, sedangkan pencucian mobil secara manual dapat memakan waktu selama 25 hingga 30 menit hanya untuk membersihkan bodi luar. Pencucian mobil menggunakan robot lebih praktis karena tidak perlu keluar dari mobil ketika mencuci mobil. Selanjutnya ada permintaan. Jika dilihat dari prospek permintaan masyarakat terkait permintaan pada jasa pencucian kendaraan ini, memiliki peluang yang besar. Terlebih lagi, di Indonesia ini hanya memiliki 2 musim yang sangat berpengaruh terhadap peluang bisnis, yaitu musim panas yang mana dapat membuat mobil dan motor lebih cepat berdebu, dan juga musim hujan yang mana jalanan becek dan berlumpur sehingga sering terjadi dan membuat mobil lebih mudah kotor. Karena masyarakat tidak perlu khawatir untuk lebih mudah kotor. Sehingga peluang ini juga dapat membuat permintaan dari masyarakat akan jasa cuci kendaraan terbuka luas karena masyarakat tidak perlu khawatir untuk mencuci kendaraannya. Boleh di next. Selanjutnya ada penawaran. Di sini penawaran yang ditawarkan oleh Wash and Go yaitu dengan menawarkan jasa pencucian berbasis teknologi yang canggih. Sehingga dengan adanya teknologi ini dapat membersihkan kendaraan dengan lebih mudah dan bersih. Namun tetap memakai tenaga manusia jika ada bagian dari kendaraan yang sulit terjangkau oleh mesin robot. Tetapi kami tetap mengupayakan robot yang kami gunakan untuk membersihkan kendaraan sudah lulus uji dalam membersihkan kendaraan. Selain itu, dari aspek lainnya, kami menawarkan potongan harga pada hari tertentu, supaya dapat menjaga hubungan jasa cuci mobil Wash and Go dengan para pelanggan, sehingga nantinya pelanggan akan terus-menerus untuk cuci kendaraan di Wash and Go ini. Lalu, ada proyeksi permintaan dan penawaran. Jadi di bawah ini merupakan kumpulan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Banten, tepatnya di Tangerang Selatan. Jadi di sini dapat diketahui bahwa di tahun 2019 mobilnya berjumlah 257.258, sedangkan motornya 764.939. Lalu di tahun 2020 mobilnya berjumlah 231.525 dan motornya berjumlah 667.432, dan pada tahun 2021 mobilnya berjumlah 234.000 dan 660.821 untuk motornya. Jika dilihat dari 3 tahun terakhir, maka dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan angka dalam penggunaan kendaraan bermotor dan mobil dari tahun sebelumnya. Namun jika dilihat lagi, angka ini masih terbilang cukup besar sehingga peluang untuk mendirikan jasa usaha cuci mobil masih baik dan aman. Oke, jadi ini merupakan proyeksi permintaan atau permintaan yang sudah dihitung berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang ada di daerah Tangerang Selatan. Boleh di next. Dan ini merupakan proyeksi penawaran atau perkiraan penawaran yang sudah dihitung juga berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang ada di daerah Tangerang Selatan. Oke, selanjutnya ini juga sama proyeksi penjualannya mengenai jasa cuci layanan mobil ini. Boleh di next lagi. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama ada analisis pemasaran. Analisis strategi pemasaran dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target posisi pasar pada Wash and Go yang bisa dilihat pada penjelasan tentang STP. Dan untuk menganalisis bagaimana produk yang ditawarkan dapat melaksanakan strategi pemasaran yang efektif dan merencanakan penawaran produk yang sukses. Saat berhadapan dengan pelanggan, kami menganggap pelanggan ini sebagai raja atau customer is kings. Beginilah cara kami membangun hubungan baik dengan pelanggan kami agar mereka senang kembali ke Wash and Go untuk cuci mobil dan untuk memastikan bahwa pelanggan puas dengan layanan yang kami berikan. Selanjutnya, ada segmenting, targeting, and positioning. Di sini saya mau menjelaskan mengenai segmenting. Yang pertama ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis membagi pasar ke dalam kategori usia. Pada pencucian mobil robot Wash and Go di daerah Jakarta melayani
pelanggan dimulai pada kalangan remaja dan dewasa yang usianya sekitar 20 sampai 60 tahun. Lalu untuk segmentasi demografis yang terbagi menjadi kelompok kelas sosial yang berbeda. Pada usaha pencucian mobil robot Wash and Go melayani pelanggan kelas umum menengah yaitu pegawai swasta atau PNS, dan segmentasi demografis membagi pasar menjadi kelompok dengan pendapatan yang berbeda. Pada pencucian mobil robot Wash and Go juga melayani masyarakat yang berpendapatan atau gaji menengah ke atas. Lalu ada segmenting geografis, di mana pencucian mobil robot Wash and Go ini melayani segmentasi geografis di wilayah Tangerang Selatan. Pemilihan segmentasi geografis ini adalah karena Tangerang Selatan ini memiliki pertimbangan bahwa di daerah tersebut masih belum terlalu banyak pesaing yang serupa. Selanjutnya ada segmenting psikografis. Segmenting psikografis yang dimaksud adalah pembagian pelanggan menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidupnya. Salah satunya adalah gaya hidup yang hedonisme juga menjadi salah satu alasan pelanggan mencuci mobil dengan robot. Selanjutnya ada targeting. Di sini target pasar yang dipilih oleh pencucian mobil robot Wash and Go adalah pelanggan yang berusia 20 hingga 60 tahun dari remaja hingga dewasa. Pencucian mobil Wash and Go yang sudah dijelaskan pada segmenting geografis di Kota Tangerang Selatan bisa dilihat di Kota Tangerang ini untuk jasa pencucian mobil dengan menggunakan peralatan yang canggih atau modern merupakan salah satu sebuah ide yang harus dikembangkan karena terlihat sejauh ini pada daerah tersebut masih belum ada ataupun jarang pesaing yang serupa. Boleh di next. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Itu yang pertama ada produk. Wash and Go di sini memasarkan layanan cuci mobil modern menggunakan alat teknologi otomatis berbasis robot yang canggih. Lalu untuk price, harga yang kami tetapkan untuk jasa cuci mobil robot di Wash and Go ini adalah sebesar 95.000. Harga ini ditetapkan karena cuci mobil ini lebih cepat dan tidak memakan banyak waktu serta efisien karena menggunakan teknologi robot. Dan untuk place atau tempat, lokasi jasa ini atau Wash and Go ini beramat di Jalan Garuda Rempoa, Cipta Timur, Tangerang Selatan. Selanjutnya ada pemasaran langsung atau direct marketing. Pencucian mobil robot Wash and Go dalam strategi ini itu menggunakan pemasaran langsung, yaitu kami dapat berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan sehingga pelanggan dapat memberikan umpan balik langsung pada layanan yang telah kami berikan. Lalu ada melalui periklanan atau advertising. Di sini Wash and Go menggunakan iklan baik di media cetak yang relatif murah, contohnya seperti brosur cuci mobil, dan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Lalu di sini ada people. Wash and Go dapat dengan mudah menciptakan karyawan yang ramah, penampilan yang rapi, pelayanan yang cepat dan tepat, serta menjadikan suasana lingkungan yang kerja menyenangkan dan tidak membosankan. Selanjutnya ada physical evidence, di mana karyawan pada usaha Wash and Go ini akan memakai seragam yang ada, perlengkapan serta persediaan alat dan bahan untuk cuci kendaraan pelanggan selalu siap pakai dan selalu tersedia. Dan ruangan tunggu pun untuk para pemilik mobil ini memiliki AC dan WiFi, sehingga bisa membuat pelanggan itu menjadi nyaman. Selanjutnya ada proses. Saat memulai pencucian mobil Wash and Go terdapat sebuah proses kerjanya, yaitu konsumen datang langsung ke lokasi lalu langsung mengantri untuk masuk ke mesin canggih robotic car wash. Selanjutnya yaitu proses pengeringan dan membersihkan semua interior yang ada di dalam mobil. Dan setelah proses pengeringan dan membersihkan mobil serta membersihkan interior di bagian dalam mobil, selanjutnya adalah membayar di kasir dan penyerahan kunci dan membawa pulang mobil. Selanjutnya ada teknik pemasaran. Di sini untuk teknik pemasaran yang pertama ada pre-launch strategi. Di sini pada pre-launch strategi Wash and Go melakukan perkenalan dulu nih yang dimulai dari digital marketing seperti Instagram, TikTok, YouTube, website, dan Twitter. Selain melalui digital, promosi juga dilakukan secara langsung dengan sistem lifestyle dengan menyebar flyer promosi di sekitar lokasi pembangunan usaha Wash and Go. Lalu ada launch strategi. Ini merupakan pembukaan dan perkenalan awal dengan pelanggan baru. Wash and Go memberikan diskon 20% untuk seluruh perawatan dan pencucian mobil. Jadi di awal pembukaan Wash and Go ini kami akan memberikan diskon 20% kepada pelanggan. Dan selanjutnya ada post launch strategi. Di sini menggunakan Instagram dan Twitter, YouTube, website, periklanan, dan member program. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Di sini jasa cuci mobil berteknologi robot ini masih jarang ditemui di daerah yang akan kami gunakan, yaitu daerah Tangerang Selatan.
Dan harga yang ditawarkan pada Wash and Go masih terjangkau walaupun menggunakan teknologi robot. Selain itu, waktu pencucian mobil cukup cepat karena menggunakan teknologi robot, dan Wash and Go ini mengutamakan kepuasan konsumen dan kebersihan mobil. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Di sini kelemahan dari usaha kami yaitu banyak konsumen membandingkan harga daripada pesaing, lalu konsumen tidak terlalu peduli dengan kebersihan mobilnya, dan masyarakat menganggap bahwa jasa cuci mobil ini tidak terlalu bersih dan melakukan pencucian mobil karena tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Lalu ada opportunities atau peluang. Di sini jasa pencucian mobil robot Wash and Go di daerah Kota Tangerang Selatan masih belum banyak, dan saat musim hujan konsumen sering pergi ke tempat cuci mobil untuk mencuci mobilnya yang kotor akibat air hujan. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Di sini di musim panas mobil jarang dibersihkan karena tidak kotor. Hanya debu jalanan yang menempel hanya menyebabkan pelanggan tidak perlu untuk pergi ke tempat cuci mobil. Dan adanya kompetitor lain yang ingin membuka usaha jasa yang sama daerah yang akan kami gunakan. Boleh di next. Selanjutnya ada aspek teknik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nazlah. Baik, terima kasih Intan atas penjelasannya. Selanjutnya ada aspek teknik, tolong di next. Untuk desain produk atau logonya, karena kami ini adalah jasa layanan, maka kami tidak memiliki produk. Nah, untuk itu kami memiliki logo perusahaan kami dengan filosofi yang dapat diberikan, yaitu mencuci kendaraan pada Wash and Go, maka akan bersih kinclong. Selanjutnya, bisa di next. Oke, lalu ada spesifikasi peralatan Wash and Go. Untuk peralatan dan mesinnya itu, yang pertama itu kami menggunakan robotic car wash SC306R, lalu yang kedua Postleaf SL40 Type 1 track, lalu yang ketiga ini ada snow wash tabung SS80 liter, lalu ada yang keempat ini ada high pressure 1 SHP 120, lalu ada kompresor Shark HP, lalu ada vacuum cleaner 15 liter yang Bosch, lalu ada receiver tank 500 liter, lalu ada Granfos CR520 Forgan complete set, lalu ada Tedmont 1550 liter, lalu yang terakhir ini ada selang karet gulung hose reel 10 meter. Untuk spesifikasi peralatan Wash and Go yang lainnya itu ada bahan-bahan. Untuk bahan yang kami gunakan, yang pertama ada car shampoo premium, lalu yang kedua ada after wash protection, lalu yang ketiga ada tire polish premium, lalu keempat ada Kanebo ION Camois, lalu yang kelima ada microfiber. Untuk fasilitas penunjangnya ini kami memiliki wifi gratis, lalu ada kafeteria juga, dan ruang tunggu ber-AC. Lokasi Wash and Go. Untuk lokasi yang kami pilih ini, kami membuka jasa cuci mobil robot Wash and Go ini berada di wilayah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Garuda Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Kami memilih lokasi tersebut karena kawasan ramai penduduk yang juga memiliki kendaraan pribadi seperti mobil. Untuk lokasi yang dipilih yaitu berada dekat dengan jalan sehingga mudah dilihat oleh orang lewat, dan juga penempatan lokasi tersebut sangat strategis. Untuk layout Wash and Go-nya kira-kira seperti ini, bisa di next. Nah, untuk desain dari ilustrasi layout itu ada di sini, namun untuk mesin cuci robotnya ini tetap ada dua sesuai dengan layout yang sebelumnya. Bisa di next. Lalu ada pemilihan teknologi. Teknologi yang kami gunakan di sini itu ada mesin robotik car wash SC306R yang seperti ini bentuknya. Lalu ada mesin hidrolik ini untuk diangkat mobilnya dan dibersihkan dari bawah. Jadi seperti ini penggunaan teknologinya. Untuk harga dari car wash kita ini, kami menyediakan 3 paket, yaitu pertama ada paket standar, premium, dan eksklusif. Untuk standar sendiri kami hanya melakukan cuci robot plus pengeringan. Itu dimulai dengan tergantung dari jenis mobilnya, apakah dia small, medium, atau large. Kalau small itu 50.000, kalau medium 60.000, dan large-nya itu 70.000. Untuk premium itu kami menggunakan cuci robot plus pengeringan dan hidrolik. Lalu untuk harganya ini, untuk small kita mengenakan di 80.000, lalu medium 90.000, untuk large-nya ini 100.000.
Kalau yang eksklusif, kami melakukan cuci robot plus pengeringan, lalu ada hidrolik dan perawatan mobilnya juga. Untuk kisaran harganya untuk small ini diperkirakan 125.000, lalu medium 135.000, lalu yang large ini 145.000. Jadi next. Untuk selanjutnya kami memasuki aspek SDM. Boleh di next. Untuk struktur organisasi perusahaan, kami memiliki lima struktur utama. Yang pertama ini ada Dewan Komisaris yang dibawahi oleh Nazla Rahmawati. Untuk direktur utamanya dibawahi oleh Intan Novitasari. Lalu manajer operasionalnya ini ada Firza Berliana Zakia. Untuk manajer SDM-nya itu ada Intan Kamaludin, dan manajer keuangannya dipegang oleh Aruna Rarairani. Untuk struktur teknisi perusahaan, ini adalah struktur kepegawaian. Yang pertama ini ada di bidang kasir, lalu yang kedua ada bagian administrasi, bagian ketiga pencucian, bagian keempat pengeringan, lalu ada bagian teknisi, bagian perawatan mobil, bagian keamanan atau security, lalu ada bagian kebersihan atau office boy. Untuk job spesifikasinya ini kami lebih mengutamakan untuk orang-orang yang berdomisili di sekitar Tangerang Selatan. Lalu perempuan dan laki-laki kami bisa menerimanya. Lalu untuk pendidikannya ini D3 Perbankan dan Keuangan ini untuk kasir. Lalu ada SMK dan SMA sederajat ini ada di bagian administrasi, lalu ada bagian pencucian dan pengeringan. Untuk S1 teknik otomotifnya ini dia untuk di bagian teknisi dan perawatan mobil. Untuk minimal umurnya ini ada 20 tahun untuk staf OB, teknisi, pencucian, dan pengeringan. Lalu untuk maksimal umurnya 40 tahun ini untuk security, untuk maksimal 35 tahun umurnya ini untuk kasir dan administrasi. Baik, untuk proses rekrutmennya ini dilakukan secara 4 tahap. Yang pertama itu melakukan proses pengumpulan data-data dari para pelamar kerja. Yang kedua itu melakukan scanning dari data-data tersebut dan lebih mengutamakan pengalaman bekerja dan orang-orang yang berasal dari otomotif atau teknik. Lalu yang ketiga ini dilakukan proses wawancara untuk bagian administrasi dan produksi. Yang keempat ini setelah tahapannya sudah dilakukan semua dan lolos kualifikasi persyaratan, maka sudah dapat bekerja di jasa cuci kendaraan Ocean. Lalu untuk sistem pengembangan kompensasinya, perusahaan dengan SDM yang berkualitas dapat mempengaruhi kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, SDM yang ada di dalam suatu perusahaan harus dilakukan pelatihan dan pengembangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara satu, kita menyelenggarakan program pelatihan terhadap karyawan. Yang kedua, memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Yang ketiga, memberikan insentif khusus bagi karyawan. Lalu yang keempat, menyediakan fasilitas yang memadai bagi karyawan. Untuk aspek legalnya akan dijelaskan oleh Intan Kamaludin. Dipersilakan, Intan. Baik, terima kasih Nazla. Selanjutnya ada aspek legal. Yang pertama, bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan dari Wash & Go ini merupakan CV, yang berarti usaha ini merupakan salah satu bentuk badan usaha atau persekutuan yang dapat dikatakan belum mempunyai badan hukum. Di mana pada perusahaan Wash & Go ini akan didirikan oleh 5 orang pengusaha dan modalnya itu pun berasal dari pengusaha itu sendiri. Dalam melanjutkan pembangunan sebuah usaha bisnis, Wash & Go perlu dibuatnya surat atau dokumentasi perizinan dalam membangun usaha yang tentunya mendukung CV atau persekutuan komanditer ini, yaitu yang pertama akte pendirian CV, yang kedua surat keterangan domisili perusahaan, yang ketiga nomor pokok wajib pajak, yang keempat mengurus izin usaha, yang kelima mengurus tanda daftar perusahaan, yang keenam ada izin hak paten merek. Next. Selanjutnya ada prosedur perizinan. Yang pertama, mempersiapkan data-data yang diperlukan seperti nama CV, lokasi pendirian CV, tujuan didirikannya CV, struktur permodalan CV, dan struktur keorganisasian CV. Yang kedua, mengajukan nama CV ke Kemenkumham apabila namanya yaitu Wash & Go telah disepakati sama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat akte pendirian oleh notaris. Yang ketiga, mengajukan dan mendaftarkan pendirian CV melalui SABU atau Sistem Administrasi Badan Usaha. Yang keempat, mengajukan permohonan NPWP dengan datang ke kantor pelayanan pajak. Dan yang kelima, mengurus nomor induk berusaha
atau serta NIB serta mengurus izin usaha operasional atau komersial yang dilakukan melalui sistem online single submission. Next. Lalu ada lembaga atau departemen atau instansi terkait dengan perusahaan. Yang pertama RT atau RW setempat. Sebelum membangun bisnis tentunya harus izin kepada warga setempat, khususnya RT atau RW agar kedepannya tidak ada masalah ketika bisnis berjalan dan tetap menjaga keamanan lingkungan dan juga kenyamanan masyarakat. Yang kedua kelurahan dan kecamatan setempat. Pada usaha jasa pencucian mobil tentu saja harus mengurus izin lokal melalui kelurahan dan kecamatan dengan setempat dengan merupakan berupa izin lisan maupun tulisan dengan seperti adanya surat pengantar kecamatan ke dinas perizinan terkait. Dengan surat pengantar tersebut dapat mengurus pembuatan surat izin gangguan atau HO. Yang ketiga, pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Dalam mendirikan bangunan usaha tentunya juga harus membuat izin mendirikan bangunan atau EMB yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk dapat mendirikan bangunan bisnis kami yaitu Wash and Go. Next. Lalu ada rencana anggaran dasar perusahaan. Anggaran dasar CV Wash and Go. Bab 1, nama dan tempat kedudukan. Pasal 1. 1. CV ini bernama Wash and Go yang merupakan perusahaan layanan jasa pencucian mobil dengan berteknologi mesin dalam proses pencuciannya. 2. Wash and Go ini berkedudukan di Jalan Garuda Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Bab 2. Landasan, tujuan, dan prinsip. Pasal 2. 1. Wash and Go ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Wash and Go bertujuan sebagai usaha alternatif yang mana memanfaatkan peluang usaha dengan baik dan memberikan manfaat yang besar yaitu dengan cara mempermudah masyarakat atau pelanggan dalam mencuci kendaraannya, serta untuk membangun tempat cuci kendaraan yang berbasis teknologi sehingga dapat berinovasi dan mengembangkan pada usaha jasa cuci mobil. Next. Pasal 3, 1. Wash and Go melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip sosial. 2. Wash and Go sebagai suatu badan usaha dalam melakukan kegiatan usahanya juga menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Bab 3, maksud dan tujuan serta bidang usaha. Pasal 4, maksud dan tujuan. 1. Wash and Go bermaksud untuk memudahkan manusia karena menggunakan tenaga teknologi sehingga lebih cepat. 2. Wash and Go bertujuan sebagai usaha alternatif yang mana memanfaatkan peluang usaha dengan baik dan memberikan manfaat yang besar yaitu dengan cara mempermudah masyarakat atau pelanggan dalam mencuci kendaraannya. Pasal 5 bidang usaha. 1. Wash and Go melayani pelayanan jasa berupa pencucian mobil berteknologi mesin. 2. Wash and Go juga melakukan kegiatan usaha dengan menjual peralatan dan perlengkapan untuk pencucian mobil yang berkualitas. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Firza, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan aspek keuangan. Yang pertama di sini ada sumber pembiayaan. Nah, karena bisnis cuci mobil Wash and Go kami ini merupakan bisnis yang berbentuk CV, oleh karena itu sumber dana pembiayaan bisnis ini berasal dari pribadi. Maksudnya itu dari masing-masing anggota. Nah, modalnya itu sebesar 2 miliar rupiah. Lalu perkiraan modal kerja di sini ada biaya operasional dengan total 44 juta rupiah, biaya kantor dengan total 4.760.000 rupiah, biaya pemeliharaan aset per bulannya itu 1 juta rupiah, pembelian bahan baku per bulannya itu 5.020.000 rupiah, lalu total dari semua modal kerja adalah sebesar 54.780.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada perkiraan biaya investasi, yaitu di sini ada biaya persiapan sebesar 5 juta, lalu ada investasi kantor, lalu ada peralatan produksi untuk mencuci mobil, dan juga ada investasi yang tidak menyusut berupa tanah sebesar 800 juta rupiah, dan total semua biaya investasi perusahaan Wash and Go ini adalah sebesar 1.679.125.000 rupiah. Selanjutnya ada perkiraan harga pokok penjualan. Nah, biaya yang telah kami perkirakan ini pada biaya modal dapat digunakan untuk memberikan jasa cuci sebanyak 1.350 per bulan dengan perhitungan 45 kendaraan per hari. Lalu kita per tahunnya itu menargetkan 16.200 layanan. Namun apabila terjadi kenaikan pelanggan, maka kami akan menyesuaikannya dan tetap memberikan pelayanan
semaksimal mungkin dan yang terbaik agar laba yang kami dapatkan juga akan maksimal. Oleh karena itu dapat diperhitungkan HPP adalah sebagai berikut, yaitu Rp49.020.000. Selanjutnya ada perkiraan penjualan jasa per hari, yaitu ada standar, premium, dan eksklusif. Itu paket cuci kita, yaitu kalau per harinya itu sebesar Rp4.835.000. Lalu ada penyusutan aset tetap. Di sini kami memberikan masa manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan aset yang kami miliki. Contohnya seperti bangunan itu kami menargetkan 25 tahun masa manfaat, tetapi robotic car wash itu 30 tahun. Nah, kami menghitungnya ini penyusutan tahunannya. Lalu total penyusutan per tahunnya itu dari aset kami yaitu Rp52.240.900. Di sini terdapat biaya operasional yang kami gunakan tiap tahunnya untuk operasional perusahaan Wash and Go kami, yaitu ada gaji pegawai, biaya kantor, biaya pemeliharaan aset tetap, dengan total tahun pertama itu ada Rp597.120.000. Lalu kenaikan selanjutnya itu kami naik 10% tiap tahunnya. Di sini ada perkiraan laba rugi. Ya, ada total pendapatan, harga pokok penjualan, laba bruto, biaya operasional, biaya penyusutan, EBIT, pajak, penerimaan setelah pajak. Lalu laba bersih kami ini adalah tahun pertama itu ada Rp334.179.118 yang kami perkirakan setiap tahunnya itu akan terus meningkat. Nah, lalu di sini ada perkiraan raca dengan total aktiva kami yaitu Rp2 miliar dan balance dengan total kewajiban dan modal kami sebesar Rp2 miliar. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan analisis aliran kas, yaitu investasi kami yang tadi sudah kami sebutkan, yaitu terdapat aset tetap sebesar Rp1.649.625.000 dan net cash flow yang kami dapatkan dalam 5 tahun yaitu sebesar Rp717.530.404. Di sini ada analisis penilaian investasi yang kami lakukan secara kualitatif, tapi sebagian besar kami lakukan pada aset tetap. Nah, pada aset tetap mayoritas dialokasikan pada aset berupa tanah, bangunan, peralatan yang dalam jangka panjang tanah ini tidak menyusut atau akan dapat mengalami kenaikan harga. Di sini jumlah PV profitnya itu Rp2.030.132.651. Lalu PV investasinya Rp1.949.625. NPV yang kami dapatkan pada 5 tahun ini sebesar Rp380.507.651. Nah, selain itu analisis kriteria penilaian investasi, kami juga menggunakan break even point atau BEP sebagai analisis penilaian investasi kami, yaitu harga jual rata-rata sebesar Rp115.000, biaya tetap yang kami tetapkan yaitu sebesar Rp1.649.625.000 dan biaya variabel yaitu sebesar Rp46.311. Nah, dengan informasi yang kami dapatkan tersebut, maka dapat kami hitung BEP unit dan BEP harga sebagai berikut. Nah, BEP unit ini kami menghitung berdasarkan biaya tetap dibagi dengan harga jual rata-rata dikurang dengan biaya variabel. Nah, di sini biaya tetap kami yaitu sebesar Rp1.649.625.000 dibagi dengan biaya harga jual rata-rata dan juga biaya variabel yang hasilnya adalah 24.015,9 yang kami bulatkan menjadi 24.016 unit. Lalu BEP harga yang kami dapatkan yaitu sebesar Rp2.761.827.685.
Nah, di sini analisis penilaian investasi selanjutnya kami juga menggunakan Profitabilitas Index atau PI yaitu sebesar 1,23. Nah, lalu di sini ada laporan posisi keuangan yang kami tulis per Desember 2022 yaitu eh, total aktifanya sebesar 2 miliar dan juga total kewajibannya sebesar 2 miliar. Di sini kami tidak memiliki kewajiban untuk membayar hutang, jadi hanya aktiva dan juga modal pemilik. Lalu di sini ada analisis laporan keuangan, yaitu analisis selain ada analisis laporan keuangan, terdapat analisis laporan laba rugi, yaitu total pendapatan sebesar 990.360.000 dan juga total bebannya itu 118.772.882 rupiah dengan laba yang kami dapatkan pada tahun pertama per Desember 2022 yaitu 334.179.118 rupiah. Nah, di sini ada pengukuran rasio keuangan, yaitu kami mengukur rasio keuangan menggunakan return on asset karena di sini kami tidak memiliki utang. Nah, di sini laba bersih yang kami perkirakan di tahun pertama itu sebesar 334.179.118 rupiah dengan total aktiva 2 miliar rupiah. Nah, eh, lalu total ROA-nya kami menghitung dari laba bersih dibagi dengan total aktiva yaitu sebesar 334.179.118 rupiah dibagi dengan 2 miliar yaitu kami mendapatkan 0,1671 dikali 100% maka kami bulatkan menjadi 17% untuk return on asset. Nah, selanjutnya ada analisis investasi dan kelayakan. Kami menggunakan analisis investasi dan kelayakan pada CV Wash and Go menggunakan internal rate of return atau IRR yang merupakan metode perhitungan tingkat bunga yang dapat menyamakan nilai sekarang dari semua arus kas masuk dengan arus kas keluar dari suatu investasi. Nah, dalam melakukan perhitungan IRR ini, maka hal pertama yang perlu dihitung yaitu nilai positif NPV 1, yaitu di sini kami nilai positif NPV 1-nya kami memilih DF 12% dan juga nilai NPV 2-nya yang akan menghasilkan nilai negatif yaitu kami memilih DF 13%. Nah, di sini jumlah PV proceed kami untuk DF 12% yaitu 1.669.046.721 rupiah. Kalau untuk 13%-nya itu 1.625.690.748 rupiah. Untuk PV investasinya 1.649.625.000 rupiah dan untuk yang 13%-nya itu 1.649.625 rupiah. Lalu NPV yang kami dapatkan dari DF 12% ini 19.421.721 rupiah yang berarti ini nilainya positif. Lalu yang nilai negatifnya itu 23.934.252 rupiah. Nah, IRR-nya ini kami menghitung dari 12% ditambah dengan PV di NPV 12% dibagi dengan NPV 13% yang kami dapatkan itu kami bulatkan menjadi 12,45%. Nah, di sini kami menggunakan payback period juga untuk melakukan analisis investasi dan kelayakan bisnis kami yang jumlah awal investasi kami yaitu sebesar 1.499.625.000 rupiah dengan sisa pada tahun kelima itu terakhir minus 380.507.652 rupiah. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilihat waktu untuk mengembalikan investasi kami 4 tahun karena
4 tahun itu sisanya itu masih positif. Jadi ditambah 4 ditambah sisa prosit di tahun keempat lalu dibagi dengan prosit pada tahun kelima lalu dikali 360 karena dalam satu tahun itu ada 360 hari. Lalu kami dapatkan di sini 4 tahun ditambah 0,1545 dikali 360 hari, di mana kami dapatkan 4 tahun 56 hari yang kami bulatkan menjadi 4 tahun 1 bulan 26 hari. Itu untuk investasi kelayakan payback period atau disebut juga kami balik modalnya itu 4 tahun 1 bulan 26 hari. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan saran. Di sini NPV yang kami dapatkan itu hasilnya Rp380.507.651 dengan keterangan layak. Karena di mana NPV ini menunjukkan bahwa di atas 0 atau bernilai positif. Dan di sini profitabilitas indeks yang kami dapatkan itu di atas 1, yaitu 1,23 yang kami kategorikan sebagai kategori layak. Nah, di sini IRR-nya juga kami di atas tingkat suku bunga 5% atau sebesar 12,45% yang kami kategorikan layak. Dan payback period ini jika dalam waktu pengembalian kurang dari 5 tahun, maka usaha dianggap layak. Nah, di sini kami waktu pengembalian kami yaitu sebesar 4 tahun, selama 4 tahun, 1 bulan, 26 hari yang bisa masuk kategori layak. Nah, usaha jasa mobil ini masih belum berjalan, maka rencana-rencana tersebut masih berdasarkan perkiraan kami. Apabila kedepannya terdapat perubahan, maka akan kami rubah kembali sesuai dengan berjalannya perusahaan yang akan kami bangun. Selanjutnya ada aspek AMDAL yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aruna Rarairani. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Firza. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek AMDAL. Bisa di next. Pembahasan pertama yakni dampak yang ditimbulkan. Dampak lingkungan atas usaha jasa mobil robot Wash and Go adalah pada limbah cair yang berasal dari buangan pencucian kendaraan mobil. Air limbah yang mengalir memiliki kandungan zat kimia yang dihasilkan dari deterjen, lumpur, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan terkontaminasinya sungai ataupun perairan lainnya yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Dalam usaha jasa cuci mobil robot Wash and Go, analisis aspek legal dan lingkungan akan dinyatakan layak apabila memiliki badan hukum usaha, mendapatkan perizinan dalam mendirikan usaha, dan pengolahan limbah yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Next. Kemudian tujuan dan kegunaan studi AMDAL. AMDAL Wash and Go di sini ditujukan untuk melakukan pengawasan, pengelolaan, serta alat pengambil keputusan terhadap kegiatan yang sedang dilakukan. Secara sederhana, tujuan dari AMDAL ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta mengurangi tingkat pencemaran lingkungan yang ada di wilayah sekitar dalam usaha jasa pencucian mobil robot Wash and Go. Next. Kemudian ada rona lingkungan. Rona lingkungan sendiri memiliki tujuan untuk mengidentifikasi unsur lingkungan hidup yang bisa saja terkena dampak dari usaha jasa cuci mobil Wash and Go. Adanya jasa cuci mobil Wash and Go, maka akan berdampak pada lingkungan apabila air limbah yang dihasilkan dari pencucian mobil langsung dibuang ke perairan atau selokan yang akan mengarah ke sungai. Maka deterjen dan minyak yang terkandung dalam air cuci mobil tersebut akan menyebabkan pencemaran air. Hal ini terjadi karena sifat deterjen dan minyak akan sulit terurai serta akan mengurangi kebersihan air tersebut. Apabila pengelolaan air tersebut diabaikan, maka pencemaran air yang ada akan menyebar ke parit dan mengalir ke sungai yang terdapat di dekat lokasi usaha. Next. Kemudian ada perkiraan dampak besar dan penting. Dampak yang ditimbulkan dari dibangunnya usaha jasa cuci mobil robot Wash and Go bisa berdampak negatif maupun positif. Dampak positif besar yang kemungkinan terjadi adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sekitar. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah rentannya terhadap pencemaran lingkungan jika limbah yang dihasilkan tidak disalurkan dan diolah secara benar oleh pihak manajerial maupun karyawan perusahaan. Selanjutnya ada penutup. Usaha yang telah kami rencanakan ini mempunyai prospek
yang baik dengan sasaran utama bisnis cuci mobil robot, yaitu semua kalangan masyarakat, baik dewasa maupun orang tua. Dalam rangka mendukung bisnis yang telah direncanakan, kami telah melakukan analisis dan pengamatan di segala aspek untuk menganalisis peluang yang akan muncul ketika memulai bisnis ini dan besarnya hambatan atau resiko yang mungkin akan muncul. Dari beberapa aspek tersebut dapat menggambarkan rancangan dan perkiraan yang dilakukan oleh jasa cuci mobil Wash and Go. Karena usaha ini masih berupa rancangan dan belum direalisasikan, maka semua yang ada di proposal ini masih hanya perkiraan dan dapat berubah seiring waktu sesuai dengan menyesuaikan dan memberikan hal yang lebih baik ke depannya. Dalam mendirikan usaha jasa cuci steam berbasis robot ini, Wash and Go memiliki tujuan usaha alternatif yang dapat memanfaatkan peluang usaha dengan baik dan memberikan manfaat yang besar, yaitu dengan cara mempermudah masyarakat atau pelanggan dalam mencuci kendaraannya. Selain itu, jasa cuci mobil ini juga bertujuan untuk membangun tempat cuci kendaraan yang berbasis teknologi sehingga dapat berinovasi dan mengembangkan usaha jasa cuci mobil ini. Dengan demikian, keseluruhan dari rencana proposal ini dibuat oleh penulis supaya usaha ini lebih terarah dan mempunyai gambaran keberhasilan untuk usaha jasa cuci mobil Wash and Go di masa mendatang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aruna dan terima kasih rekan-rekan semua yang telah menyampaikan hasil proposal kami, yaitu Business Wash and Go. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan mengenai proposal Business Wash and Go. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman dan juga yang telah mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.